Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zainut Tofa, NIM PPG 255401112224. Tempat tugas SMA Negeri Umbul Sari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi sumber hukum Islam, submateri Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama, kelas 10-9 semester 1, untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2025. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan dan saya ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat, kita menjadi anak yang soleh-solehah dan kita menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Oke, selesai. Pada siang hari ini kita akan membahas tema sumber hukum Islam. Apakah tema ini terlihat asing bagi anak-anak? Oke, karena tidak terlihat asing, supaya pembelajaran pada siang hari ini lebih meriah lagi, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ice break terlebih dahulu. Ayo berdiri semua anak-anak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Pertama, diagnostik kognitif. Apa yang dimaksud dengan ilmu fikih? Dan kedua, apa yang dimaksud dengan taklid? Mungkin ada yang bisa membantu Pak Zen di sini. Apa yang dimaksud dengan ilmu fikih? Monggo katakan. Oke, monggo dijawab. Apa yang dimaksud dengan ilmu fikih? Ilmu fikih adalah studi mengenai hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis, membahas tentang perbuatan, perkataan, dan sifat orang mukallaf, orang yang dibebani syariat, yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci, seperti perintah salat, puasa, zakat, haji, serta hukum dalam muamalah. Sudah cukup? Bagi yang lain?
Bagus kan jawabannya? Pertanyaan kedua, asesmen diagnostis kognitif selanjutnya, apa yang dimaksud dengan taklid? Monggo dibantu Pak Zen untuk menjawabnya, apa yang dimaksud dengan taklid? Ada yang sudah yang tahu tentang ilmu taklid? Monggo. Ayo. Ada yang tahu tentang ilmu taklid? Tidak ada yang tahu. Tidak apa-apa, karena nanti ke depannya Pak Zen akan menjelaskan tentang ini semua secara rinci dan jelas. Oke? Pak Zen tanya, apakah Anda merasa nyaman belajar di kelas? Pertanyaan kedua, apa ada kendala yang Anda hadapi saat belajar di rumah? Alhamdulillah. Sekarang, bagaimana kondisi rumah Anda sehari-hari? Bagus. Apakah orang tua selalu mengawasi kegiatan Anda saat di rumah? Alhamdulillah, belajar pada siang hari ini insya Allah akan berjalan dengan lancar karena sampean dalam kondisi fisik dan mental yang sangat bagus. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita saksikan bersama-sama video terkait fenomena Al-Quran sebagai sumber ilmu Islam. Saya harap video ini didengarkan dengan baik-baik sehingga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari video yang akan kita dengarkan secara bersama-sama. Mari kita saksikan dan dengarkan dengan baik. Quran itu unik. Quran itu unik. Orang-orang yang mampu berinteraksi dengan Quran secara baik, entah itu sekedar membacanya, memahaminya, atau menghafalkannya. Maka yang pertama Allah deklarasikan dalam Al-Quran adalah Ia mampu merubah kehidupan orang itu. Jadi kalau Anda, saya, kita dekat dengan Al-Quran, itu hal pertama yang Allah sampaikan, Al-Quran akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah 35 Fatir di ayat ke-32 di ujung ayatnya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Jadi orang-orang yang mendapatkan percikan kebahagiaan untuk mau berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi itu dibagi tiga nanti. Ya, baik itu kita hanya sekedar ingin baca misalnya. Jadi kalau dalam sehari ada kilatan pada diri kita yang menuntut kita untuk mau baca Quran, itu mahal sekali. Itu anugerah paling mahal yang tidak bisa diusahakan, itu pemberian. Maka kalau dalam sehari terpikir misal saya pengen baca Quran, itu cepat ambil, karena itu kasih Allah yang tidak diberikan pada setiap hamba. Karena kalimat Qurannya "Tsumma awratnal kitaba alladziina istafayna min ibadina." Aku pilih dari kalangan hamba-hambaku tertentu yang diantara mereka diberikan dorongan agar mau berinteraksi dengan Al-Quran. Baca, atau misal tidak baca tapi pengen tahu artinya. Ya, saya belum tahu nih Abdul ini artinya apa. Terus kita buka terjemahan, buka tafsir ringan, lalu kita baca. Itu pun anugerah. Ya, itu anugerah. Atau saya ingin menghafal, itu juga anugerah. Nah, apa ciri seseorang mendapatkan keberhasilan dari hasil interaksinya dengan Al-Quran? Saya pengen baca Quran hari ini, lantas saya bawa mushaf, saya baca. Setelah selesai baca itu, apa ciri dia berhasil melewati bacaannya? Apa ciri dia berhasil melewati kajiannya? Apa ciri dia berhasil melewati hafalannya? Yang pertama kata Allah, perhatikan baik-baik kalimatnya, wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dia akan mendapat percikan kebaikan dari Al-Quran yang merubah dirinya. Nah, ini ada tahapan. Satu,
Allah berikan ketenangan dulu. Jadi kalau teman-teman membaca Quran dan itu melahirkan ketenangan, kelapangan dalam hati, itu ciri anugerah pertama yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau baca Quran pertama kali itu jangan harap bertambah harta. Kalau bertambah harta, kerja. Ya, oke. Baik. Kalau Anda ingin berharap kedudukan, berusaha. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan, silahkan salah satunya ambil wudhu, buka mushaf. Menariknya begini kadang-kadang. Kadang saat kita punya masalah, lalu kita buka mushaf. Menariknya kadang-kadang saat dibuka kaca itu, ayatnya sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan. Nah, itu bisa begitu. Untuk lebih semangat belajar Al-Quran lagi setelah melihat video yang dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat, ada materi belajar, ada 2 materi belajar di sini. Apa saja yang termasuk sumber Islam? Yang kedua, bagaimana kedudukan Al-Quran dalam ajaran Islam? Jadi terkait pemateri ini, dengan menjawab soal ini, maka insya Allah pada siang hari ini kita akan lebih memahami lagi tentang Al-Quran sebagai sumber Islam yang pertama. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Sedangkan tujuan pembelajaran pada siang hari ini, pertama yaitu peserta didik dapat membiasakan diri berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan hadis serta dilihat sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua, peserta didik dapat menanamkan perilaku sesuai dengan Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi makna Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai makna Al-Quran dan hadis serta ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kelima, yang terakhir, peserta didik menyajikan laporan dan presentasi mengenai makna Al-Quran, hadis serta ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan benar. Oke, selanjutnya dimensi lulusan. Mari kita baca bersama-sama dimensi lulusannya. Kalau di modul itu di halaman 49. Dimensi lulusan kita pada pembelajaran hari ini kita baca bersama. Oke, kita baca bersama-sama ya. Dimensi lulusan. Dimensi lulusan. 1, 2, 3. Dimensi lulusan. Ayo bareng 1, 2, 3 bareng. Sebuah bacaan. Adapun secara istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat melalui malaikat Jibril. Al-Quran sendiri memiliki beberapa nama, yaitu Al-Dzikr, Al-Furqan, As-Suruf, dan banyak lagi lainnya. Anak-anakku, Al-Quran memiliki beberapa isi kandungan. Yang pertama, isi kandungan Al-Quran yaitu terkait dengan itikadiyah. Itikadiyah itu terkait dengan keyakinan. Yang kedua, tentang hukum uluhiyah. Uluhiyah itu tentang akhlak. Kalau yang ketiga, yaitu hukum amaliyah, tentang amal perbuatan sehari-hari. Kemudian pokok ajaran Al-Quran yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlakul karimah, yang keempat adalah muamalah, yang keempat syariat, yang terakhir adalah tarikh atau sejarah dan juga beberapa sains dan juga ilmu pengetahuan. Oke, untuk selanjutnya mari kita diskusikan permasalahan berikut, aktivitas berikut, yaitu pertama,
Lakukanlah aktivitas berikut secara kelompok. Dalam menjalankan kehidupan ini, manusia tidak bisa lepas dari pedoman hidup agar kehidupan berjalan lurus selama dunia dan akhirat. Apa yang menjadi pedoman hidup manusia? Yang kedua, selanjutnya analisislah permasalahan berikut ini. Pertama, mengapa Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia? Yang kedua, apa yang menjadi keistimewaan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia? Yang ketiga, bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia? Hasilnya nanti dipresentasikan, dikerjakan dan didiskusikan permasalahan ini, cari solusinya, simpulkan, kemudian hasilnya dipresentasikan. Setiap kelompok kajian diberi kesempatan 1 perwakilan untuk mempresentasikannya. Hasil kasih waktu sekitar 20 menit untuk menjelaskannya dan mendiskusikannya dengan teman-teman.
hasil, yaitu mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan selama beberapa menit terakhir. Untuk presentasi pertama, saya persilakan untuk kelompok anoman menjawab permasalahan nomor 2 dari aktivitas. Dalam menjalankan kehidupan ini, manusia tidak bisa lepas dari pedoman hidup agar kehidupan berjalan terus. Selamat dunia dan akhirat. Apa yang menjadi pedoman hidup manusia? Monggo dari kelompok anoman untuk berdiri dan mempresentasikan tentang kerjanya. Ya, di sini saja. Al-Quran, karena Al-Quran kitab suci umat Islam. Oke, kelompok Arohim mungkin ingin membantah jawabannya. Apakah sama? Monggo berdiri, Mas ganteng. Siapa namanya? Pak? Ya, berdiri. Monggo. Mungkin ada jawaban yang lain yang berbeda. Oke. Agama, iman, dan takwa, suci dan nilai-nilai hidup manusia. Oke, bagaimana yang lain? Semuanya jawabannya tidak ada yang salah ya? Tidak. Ya, oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Pertanyaan yang 3A. Mengapa Quran menjadi pedoman hidup manusia? Dari kelompok ini, monggo di presentasikan hasil kerjanya. Jawabannya adalah karena Al-Quran memberikan petunjuk lengkap terhadap aturan-aturan hidup menciptakan kehidupan yang nyaman. Oke, bagus. Bagaimana kelompok yang lain? Ya. Setuju? Setuju. Oke, orang sudah setuju. Tepuk tangan dulu ya. 3B dari Ar-Rahim. Ayo Mas Ganteng, berdiri, presentasikan hasil kerjanya. Apa yang menjadi keistimewaan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia? Yaitu Al-Quran tidak dapat ditiru oleh siapapun. Terus kemurnian Al-Quran dijaga sampai hari kiamat karena Allah SWT yang menjaganya. Terus Al-Quran merupakan salah satu zat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Terus Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang mukmin dan barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala. Oke, bagus. Tepuk tangan juga. Yang 3C terakhir dari kelompok ini, monggo berdiri dibacakan hasil kerjanya. Sebagai sumber utama ajaran Islam dan mengatur hubungan manusia sesama manusia dan dengan Allah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, bagus. Tepuk tangan. Alhamdulillah, semua jawabannya tepat, tidak ada yang salah. Kesimpulannya benar dan sahih. Jelas semuanya dapat 100. Untuk selanjutnya, siapkan alat tulisnya. Oke, anak-anakku sekalian, dari aksi informatif yang sudah dikerjakan, alhamdulillah sampean sudah paham semuanya. Meski ada 1-2 anak yang mungkin tertidur dan belum mengerjakan aksi informatif atau KPD yang sudah disediakan oleh Azir pada siang hari ini, tidak apa-apa. Saya anggap ini sudah final dan sudah paham semua 100%. Ganteng yang di belakang, apakah pembelajaran pada siang hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah.
bersama-sama bernyanyi lagu daerah dari Aceh. Berdiri sebentar. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita sudah sampai pada sesi akhir. Mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga pertemuan kita dari awal sampai akhir bermanfaat, kita menjadi anak yang soleh-solehah, berusaha bangsa dan juga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.